Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional hingga kini baru mencapai sekitar 19% dari total anggaran yang dialokasikan pemerintah. Padahal penyerapan anggaran ini diharapkan dapat menjadi faktor yang dapat menahan perlambatan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional untuk menanggulangi dampak COVID-19 saat ini masih berjalan lambat. Per Juli 2020 ini, realisasi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional baru sebesar 19% dari total anggaran yang digelontorkan pemerintah. Padahal realisasi penyerapan anggaran ini diharapkan mampu menopang pemulihan ekonomi Indonesia agar dapat terhindar dari ancaman resesi ekonomi. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyoroti lambatnya penyerapan anggaran kesehatan dan bantuan sosial yang menjadi elemen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Tauhid pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial ke kisaran 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per rumah tangga untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan bantuan 400, 500, atau 600 ribu itu baru 23% dari pengeluaran penduduk. Nah, kami mendorong agar ada peningkatan antara 1 sampai 1,5 juta per kepala keluarga. Ini paling tidak hampir 50% sampai 70% dari pengeluaran agar ini memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Karena di saat sekarang sangat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan baru maupun sumber penghasilan karena hampir semuanya mengalami penurunan. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan strategi pemulihan ekonomi yang efektif agar resesi ekonomi tidak terlalu dalam dan pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan cepat. Menurut Faisal, Indonesia bisa lepas dari ancaman resesi jika upaya pengendalian virus dilakukan dengan lebih baik. Bukan menghindari resesi temanya, tapi bagaimana kita cepat recover dan resesinya secetek mungkin, tidak dalam. Nah, yang harus pemerintah lakukan adalah pertumbuhan naik setelah kasusnya, bukan menunggu kasusnya turun dalam, tapi kalau kasusnya sudah mulai turun nih, mulai turun di sini, nah ekonomi punya confidence untuk naik. Apa yang dilakukan periode di sini, kita masih di sini harapan saya ya, sampai sini itu ketat ini, pakai masker, pembatasan sosial, dan testing. Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pelaku usaha industri besar saat ini juga membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjaga aliran kas perusahaan tetap terjaga. Menurut Rosan, selain berkontribusi besar dalam penerimaan negara di sektor pajak, industri skala besar memiliki peran dalam rantai pasokan industri yang berhubungan langsung dengan industri UMKM di dalam negeri. Kontribusi dunia usaha kepada pajak itu kurang lebih perpajakan 87%. Nah, kalau dunia usahanya ini tidak dalam program yang dibantu, nah tentunya otomatis penerimaan pajak kita yang memang akan turun pada tahun ini akan menjadi lebih besar lagi, dan ini bisa merupakan kendala untuk kita memenuhi begitu banyak kebutuhan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional kita ini ke depan. Indef memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun ini akan terkoreksi ke minus 4%. Ekonomi Indonesia juga diprediksi akan tumbuh kembali negatif di kuartal ketiga ke minus 1,3%, sehingga resesi ekonomi dikhawatirkan tidak bisa dihindari oleh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.